Alhamdulillah. Alhamdulillah wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat Jumat Masjid Buncit Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan takdir Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir di sini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang hukumnya wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki halangan. Merupakan suatu hal yang sangat besar bagi kita. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, rasa syukur kita kepada Allah kita tingkatkan dengan takwa, dan kualitas takwa itu bisa mencerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku Nabi yang memberikan pencerahan kepada diri kita, seorang Nabi dan Rasul yang merupakan Allah utus kepada kita, yang memiliki kesempurnaan akhlak yang luar biasa. Dan Allah memberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'anul Karim, yang sebagai pedoman hidup umat manusia, yang sebagai pegangan hidup kita semua, sehingga kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita telah berada di tanggal 28 Rajab 1405 Hijriah, yang orang tidak mampu mencapai pada hari ini. Saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang mungkin bulan kemarin, tahun kemarin bersama oleh kita, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir dalam kehidupan. Kita yang pada saat ini telah berada di masjid ini, marilah kita sama-sama ambil kesempatan ini, yang selalu di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan.
Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pertemukan kami bulan Ramadan. Itu yang kita lakukan. Tapi kadang doa di bulan Rajab, saudara-saudara kita mungkin masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita yang ada di masjid ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ketahui di penghujung bulan Rajab ada bulan yang sangat mulia, ada hari yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW dipercayakan oleh Allah menerima wahyu, menerima perintah yang langsung ketemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan hari raya atau Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita yang umurnya udah 50 tahun, umurnya sudah 60 tahun, 40 tahun, soal persoalan Isra Mi'raj sudah di pikiran kita. Tanggal Hijriah sudah hafal di pikiran kita. Persoalannya adalah generasi penerus kita, apakah dia tahu bulan Hijriah atau tanggal Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan tentang sejarah tersebut. Di dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mengawali ayat tersebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesarannya, sehingga mereka mengetahui Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar segala sesuatu yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW dari kota Mekah, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, yang merupakan perintah dari Allah yang biasanya wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi sekarang perintah sholat pada Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah menerima wahyu langsung ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai Sidratul Muntaha, Allah mempertemukan, Allah memberikan kepercayaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu perintah sholat. Yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tadinya 50 waktu, dengan kebijaksanaannya di dalam sejarah, Allah berikan kemudahan kepada kita semua umatnya Nabi besar Muhammad menjadi 5 waktu. Walaupun hanya 5 waktu, tapi kualitas dan nilainya tetap 50 waktu. Itulah bangganya jadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita ketemu bulan Ramadan, pahala sunnah dibalas wajib, pahala wajib Allah berikan lipat ganda, yudha'ifu liman yasha, Allah berikan lipat gandaan dalam ibadah. Persoalan sholat ini, apakah kita selaku umat Islam telah memberikan kepada kita pentingnya di dalam sholat? Allah menegaskan aqimis sholat, dirikan sholat. Tapi berapa banyak umat Islam yang enggan sholat? Saya yakin ini masjid yang luar biasa, yang tertata rapi, yang cakepnya luar begini. Saya rasa kalau pada sholat Jumat nggak cukup untuk melaksanakan, menampung orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Lebih-lebih Allah memerintahkan kepada kita,
Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi berapa banyak umat Islam yang enggan untuk melaksanakannya. Padahal sholat berjamaah fadilahnya lebih utama daripada sholat sendiri. Kenapa? Karena keimanan dan keilmuannya yang terbatas. Oleh karena itu, bulan yang berkah ini kita tanamkan di dalam diri kita. Selain kita memiliki keimanan, Rasulullah SAW menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin bahagia dunia harus pakai ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin bahagia akhirat juga harus pakai ilmu. Kalau saat ini orang hidup di dunia, amalan akhiratnya tidak baik, berarti tidak memiliki ilmu, tidak mencari ilmu, baik dunia maupun untuk kehidupan akhirat nanti. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya harus pakai ilmu. Perintah sholat ini Allah berikan langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saking pentingnya sholat ini, Allah menegaskan bahwa perbedaan orang-orang yang tidak beriman dan beriman adalah di sholatnya. Jadi ukuran kita, kalau kita Islam yang ingin sempurna adalah sholatnya, bukan ibadah-ibadah tambahan yang lainnya. Karena Allah menegaskan bahwa diri karena sholat langsung ketemu dengan aku. Kalau kita sholat langsung ketemu dengan Allah. Kalau kita baca Al-Quran, kita berdialog dengan Allah. Ini kadang kalau kita lagi sholat, pikiran kita gak kemana-mana. Pikiran pertama niat sholat Jumat, tapi pikirannya masih di rumah, pikirannya masih di pasar, pikiran kita masih memikirkan kehidupan dunia, padahal Allah sudah ada di hadapan kita. Kadang baca Al-Quran juga begitu, mulutnya baca Al-Quran, padahal kita sedang dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, waktu yang singkat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi takwa itu gak mudah kalau perlu perjuangan. Takwa itu harus memiliki ilmu dan perjuangan dan harus dipaksakan, saudara. Kalau kita tidak dipaksakan, bagaimana kita akan mencapai kemuliaan di mata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah, kalau kita udah sholat, insya Allah perbuatan keji dan munkar akan kita tinggalkan. Tapi kalau orang Islam sholatnya tidak benar, rukun dan syaratnya nggak paham, bahkan diawali dengan cara wudhu yang nggak benar, saya yakin sholatnya tidak akan benar. Maka banyak kemungkaran di sana sini. Oleh karena itu, yang lebih terpenting kita ingat adalah Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di yaumil kiamat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata sholatnya udah benar, sholatnya udah betul, insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan mengikuti jadi terbaik. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon di akhir bulan Rajab ini kita akan menemukan bulan Sya'ban, bahkan bulan mulia yaitu bulan Ramadan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita ikhlas dan redha. Kita berdoa kepada Allah, kita dipanjangkan umur, keluarga kita menjadi keluarga soleh dan solehah, negara kita negara yang menjadi baik, dan kita akan diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga kita ibadah menjadi tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-ghurab. Maka salat ainun binazar wa udunu bihadar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wattaqu amma anaha anhu wa hadar wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa tadna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin jaddal Hasan wal Husain wa ala alihi wa sahbihi ahlul tahir khususan ala awal rafiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abi Bakr Umar al-Faruq wa ala zulli billahi sayyidina Uthman bin Zurayn wa ala al-'adl al-ghalib sayyidina Ali bin Abdul Talib wa sifati baqiyati radhiyallahu anhum ajma'in wa la sifati syarifati sayyidina Syabab Abdul Tari Abi Muhammad al-Hasan wa Husain Abdul Husain wa la amil fadil ala nas sayyidina Hamzah wa sayyidina Abbas wa la baqiyati sahabati ajma'in wa la tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa qawwil Islam wal muslimin wa izzil Islam wal muslimin wa izil kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ja'alna badata Indonesia wa sa'iril buldanil muslimina badatan aminatan mutma'innah. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan ambilatina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah yaqulu bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum yashkurkum wastajib lakum wa la dzikrullahi